Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Apa kabar kalian semua dalam kesempatan yang berbahagia ini? Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi mengenai alokasi beban tugas petugas sensus pertanian 2023 setelah adanya perubahan jadwal dari pelaksanaan sensus pertanian 2023 menjadi ke bulan Juni sampai dengan Juli 2023 ini. Ketika awal saya mendapatkan data bahwa ada perubahan alokasi petugas sensus pertanian 2023 ini, maka yang jadi pemikiran saya berikutnya adalah bahwa di sini dalam pelaksanaan kegiatan sensus pertanian 2023 nanti itu sangat ditekankan yang namanya kualitas data yang lebih baik. Artinya, ketika satu petugas itu dapat melaksanakan mendata dalam satu hari itu lebih dari target yang sudah ditetapkan ini, itu akan menimbulkan sebuah asumsi bahwa petugas tersebut tidak menanyakan semuanya. Padahal pada kondisi tertentu itu bisa terjadi ketika di dalam keluarga pertanian tersebut tidak terlalu banyak mengusahakan jenis tanaman pertanian. Itu bisa saja terjadi. Namun, hal seperti ini bisa ketahuan ketika kita sudah melihat ke dalam dokumen. Namun ketika kita tidak melihat ke dalam dokumen, maka asumsi itu yang akan keluar. Oleh karena itu, teman-teman yang nanti terlibat dalam kegiatan sensus pertanian 2023 perlu memperhatikan hal ini. Jangan sampai hal ini menjadi pertanyaan lebih lanjut dari pihak BPS-nya ataupun pihak monitoring kualitas nanti yang akan turun. Karena dengan dijadikannya kontrak sensus pertanian itu 2 bulan, artinya itu teman-teman akan mendapatkan dana kontrak 2 bulan itu, pembayaran kontrak itu selama 2 bulan juga, artinya akan ada evaluasi lebih lanjut terhadap hasil kerja dari teman-teman tersebut. Apakah sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan atau tidak. Di satu sisi, kontrak 2 bulan ini ada baiknya, tapi di sisi lain kontrak 2 bulan ini ada juga sesuatu yang harus lebih diperhatikan. Jangan sampai hal ini menjadi bumerang buat kita. Kenapa? Karena dengan kontrak 2 bulan artinya kita mendapatkan honornya selama 2 bulan juga. Nah, tapi dengan kontrak 2 bulan itu menyebabkan jumlah petugas berkurang. Jumlah petugas berkurang artinya orang-orang yang akan diawasi berkurang. Dengan orang-orang yang akan diawasi berkurang, maka nanti dari pihak BPS-nya sendiri dan dari pihak monitoring kualitas akan lebih fokus kepada orang-orang yang menjadi petugas lapangan sensus pertanian 2023 nanti. Artinya di situ teman-teman harus berpikir kembali bahwa mengerjakannya kerjakanlah semuanya sesuai dengan SOP. Ketika semuanya sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, maka posisi teman-teman aman. Tapi ketika teman-teman melaksanakannya sesuai dengan kehendak hati teman-teman sendiri dan kehendak hati itu tidak sesuai dengan SOP, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik buat teman-teman sendiri. Bicara mengenai jumlah petugas lapangan sensus pertanian 2023 nanti, ternyata jumlah tersebut sangat berkaitan dengan jumlah petugas atau pelaksanaan gladi bersih sensus pertanian 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2022 lalu. Dari pelaksanaan gladi bersih sensus pertanian 2023 yang dilaksanakan pada tahun 2022, itu diketahui bahwa satu petugas, satu orang PPL dapat mengerjakan kurang lebih 7 sampai dengan 8 UTP atau usaha pertanian perorangan dalam satu hari. Artinya, dan satu hari, satu petugas itu hanya bisa mendata bentukan dokumen yang pernah saya bagikan beberapa waktu yang lalu, dokumen mengenai gladi bersih sensus pertanian 2023, itu dengan dokumen seperti itu, satu PPL hanya dapat menyelesaikan 7 sampai 8 usaha pertanian perorangan. Nah, akhirnya dengan pelaksanaan gladi bersih di mana maksimal sehari cuma bisa memperoleh 8 UTP atau usaha pertanian perorangan, maka akhirnya menyebabkan
pengurangan jumlah petugas dalam pelaksanaan sensus pertanian 2023 yang akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2023 nanti. Untuk mendapatkan kualitas data yang lebih baik, akhirnya beban petugas tersebut dikurangi menjadi antara 5 sampai dengan 6 UTP per hari per petugas, atau malah kalau dikonversikan ke dalam KK pertanian itu antara 4 sampai 5 KK pertanian per hari. Nah, untuk masalah konsep KK pertanian ini seperti apa, itu akan kita peroleh ketika pelaksanaan pelatihan sensus pertanian 2023 nanti. Lalu dengan rank per petugas bisa menyelesaikan atau target petugas per hari yang dikurangi menjadi 5 sampai dengan 6 UTP per hari per petugas, atau ketika dikonversikan menjadi 4 sampai 5 KK pertanian tadi, maka dalam satu bulan di sini dianggap 25 hari kerja. Artinya satu bulan tidak dihitung 30 hari kerja karena dianggap dalam satu minggu kita ada libur satu hari. Makanya diasumsikan bahwa dalam satu bulan itu seorang PPL akan bekerja kurang lebih 25 hari. Sehingga dengan adanya hari kerja sebanyak 25 hari ini, maka petugas dapat melakukan pendataan sebanyak 125 sampai dengan 150 UTP per bulan. Atau ketika dikonversikan dalam bentuk keluarga pertanian itu antara 100 sampai dengan 125 keluarga pertanian. Nah, dengan begini ketika satu bulan dalam rank satu bulan dalam 25 hari kerja tadi antara 125 sampai 150 UTP, maka ketika 2 bulan diasumsikan dikali duanya, maka kurang lebih menjadi 250 sampai 300 UTP. Atau ketika dikonversikan ke dalam keluarga pertanian antara 200 sampai dengan 250 keluarga pertanian. Hal yang juga akan diperhatikan dalam pembagian wilayah tugas petugas lapangan sensus pertanian 2023 adalah apakah wilayah tersebut merupakan wilayah konsentrasi pertanian atau bukan wilayah konsentrasi pertanian. Ketika wilayah tersebut konsentrasi pertanian, maka kegiatan listingnya akan dilaksanakan secara door to door. Artinya setiap rumah itu kita datangi. Tapi ketika wilayah tersebut bukan wilayah konsentrasi pertanian, maka akan dilaksanakan dengan sistem yang namanya sistem snowball. Nah, sistem snowball ini biasanya terjadi di wilayah yang tidak terlalu banyak petaninya atau wilayah yang berkategori perkotaan. Namun, untuk perkotaannya ini ketika ada door to door dan ada snowball, artinya di wilayah tersebut ada yang namanya metode pelaksanaan lapangan dengan menggunakan kertas atau papi. Tapi ketika dia snowball, kemungkinan besar itu adalah wilayah perkotaan, tapi juga ketika dia itu adalah ibu kota provinsi, maka penggunaan aplikasi Fasih itu yang akan digunakan untuk pelaksanaan lapangan sensus pertanian 2023 nanti. Nah, ketika dia wilayah tersebut adalah wilayah konsentrasi pertanian, maka beban petugas dari seorang petugas lapangan sensus pertanian nanti akan bergerak di angka seperti ini. Dalam SLS yang berkonsentrasi 1, maka petugas lapangan sensus pertanian nanti akan mendata atau melaksanakan kegiatan sensus pertanian di wilayah SLS konsentrasi tersebut sebanyak maksimum 480 keluarga biasa. 480 keluarga biasa itu dengan asumsi bahwa proporsi keluarga tani di wilayah tersebut kurang dari 50%. Artinya ketika ada satu SLS di mana SLS itu keluarga taninya di bawah 50%, maka beban petugas tadi antara mencapai maksimumnya 480 keluarga. Nah, ketika dia di konsentrasi 2, yaitu proporsi keluarga tani 50 sampai dengan 75%, maka maksimum
beban dari seorang petugas lapangan nanti 400 keluarga biasa. Dan ketika dia konsentrasi 3, di mana proporsi keluarga taninya lebih dari 75%, maka maksimum beban tugas dari seorang petugas lapangan sensus pertanian nanti adalah 320 keluarga biasa. Dan lagi-lagi, seperti apa keluarga biasa di sini? Konsep keluarga biasa dalam sensus pertanian 2023, seperti apa konsep keluarga pertanian di sensus pertanian 2023 itu nanti akan kita peroleh di pelatihan petugas lapangan sensus pertanian 2023 nanti. Lalu ketika kita menemui wilayah non-konsentrasi pertanian, maka non-konsentrasi pertanian seperti yang saya katakan tadi, bahwa di wilayah non-konsentrasi pertanian, maka pelaksanaan sensus pertaniannya akan dilaksanakan secara snowball. Nah, secara snowball ini artinya satu petugas itu akan mendata keluarga petaninya itu mungkin akan lompat-lompat dalam artian di mana sih ada petani di wilayah tersebut. Dari sana dia akan mencari informasi ke rumah lain di mana rumah itu diidentifikasi sebagai petani. Nah, ini masalah snowball ini sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya juga yang membahas masalah dokumen gladi bersih sensus pertanian 2023. Nah, ketika seorang petugas itu nanti beban mengerjakan wilayah non-konsentrasi pertanian, maka beban yang harus dia kerjakan dalam pelaksanaan sensus pertanian 2023 adalah sama, dia diharapkan mendapatkan 240 keluarga tani dengan SLS non-konsentrasi. Namun di sini juga harus disebutkan juga bahwa di mana ketika di wilayah tersebut adalah sistem pelaksanaannya dengan snowball, maka petugas tersebut akan melaksanakan kegiatan sensus pertanian 2023 itu di maksimal 36 SLS per petugas. Nah, yang berat di sini adalah bahasa di mana ada wilayah sebanyak 36 SLS per petugas. Nah, ketika 36 SLS per petugas, artinya petugas tersebut mau tidak mau akan melaksanakan kegiatan sensus pertanian 2023 lintas desa atau kelurahan. Artinya, di wilayah perkotaan itu jumlah petugas sensus pertaniannya tidak sebanyak jumlah petugas pertanian di wilayah yang dimana di sana itu mayoritasnya adalah keluarga petani. Makanya jumlah petugas sensus pertanian 2023 ini tidak sebanyak jumlah petugas pada pelaksanaan Reksosek 2022 lalu. Kalau Reksosek 2022 lalu di mana wilayah perkotaan itu jumlah petugasnya lebih banyak daripada jumlah petugas di wilayah perdesaan. Nah, kalau sensus pertanian adalah kebalikannya. Jumlah petugas di wilayah pedesaan lebih banyak daripada jumlah petugas di wilayah perkotaan. Oke, semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti akun YouTube Bunda Zaman Now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.